Halo sobat, yuk lanjutin lagi ceritanya. Di video sebelumnya, Bu Wati, sang kepala sekolah, mengantarkan Senja ke kelas barunya. Senja ternyata sekelas dengan Angga dan Bunga. Ketika jam istirahat tiba, Bunga mengajak Senja ke kantin. Di perjalanan menuju kantin, Bunga bertanya, "Senja, kamu kenapa nunduk gitu? Sakit perut?" Kantinnya masih jauh gak, Bunga? Enggak kok. Setelah belok kanan dan nurunin tangga ini, kita sampai. Kenapa memangnya? Butuh beberapa detik sampai akhirnya Bunga mengerti kondisimu. Oh, aku tahu sekarang. Senja, kamu gak usah malu karena belum pakai seragam sekolah ini. Mereka hanya jarang lihat wajah baru aja di sekolah ini kok. Sejujurnya, aku minder. Dari tadi semua orang ngeliatin aku. Lebih tepatnya, aku seperti tontonan mereka. Bunga yang memahami maksudmu segera memberimu masukan. Sudah, berhenti menundukkan kepalamu. Karena kalau kamu ketakutan begitu, mereka malah akan semakin menganggapmu aneh. Kamu yang tersentak akan ucapan Bunga, mencoba untuk lebih percaya diri. Iya. Terima kasih ya, Bunga. No problem. Sekarang kamu jangan malu-malu gitu, supaya mereka gak liatin kamu lagi. Iya, aku akan berusaha. Ketika hendak melanjutkan perjalanan ke kantin, tiba-tiba seseorang menabrakmu dengan sengaja. Ups. Sorry, gak sengaja. Habis, seragamnya asing sih. Beda sendiri. Kayak bukan siswa di sini. Kok gitu sih? Namanya juga siswa pindahan. Lalu, masalahnya sama kamu apa? Oh, anak baru cupu kayak kamu udah berani ya ngomong gitu? Ngaca dong, kamu ini murid baru di sini. Gak jadi ke kantin, kamu malah bertengkar sama Yola. Ya, belum berhasil. Ya udah, coba lagi aja. Sudah, gak apa-apa kok. Dia benar. Apanya yang benar? Dia tuh mau menindas kamu, Senja. Dari dulu sifatnya gak pernah berubah. Pantas aja gak disukain banyak orang. Ngomong apa kamu barusan, Bunga? Sekarang udah berani ya ngomong kasar ke aku? Kenapa jadi berantem sih? Udah, Bunga, tenang. Jangan ribut di sini. Nanti ketahuan guru, kita bisa kena marah. Sabar ya. Gak bisa ngelawan kan? Sudahlah. Aku gak mau lama-lama ribut sama kalian. Nanti ketularan udiknya lagi. Ew. Yola berbalik dan langsung meninggalkan kamu dan Bunga. Nyebelin banget sih jadi orang. Sabar, Bunga. Daripada marah-marah, mending kita lanjut ke kantin aja yuk. Nanti keburu bel, gawat kita. Iya, betul juga. Ya udah yuk. Gak mau memperpanjang masalah, kamu dan Bunga memutuskan untuk bersabar.
Kamu pun kembali berjalan. Sampai suatu ketika, kamu melihat Bunga menyapa beberapa siswa yang berpapasan dengannya. Rupanya, Bunga cukup populer di sekolah. Tidak heran, dengan sifatnya yang baik, dia mudah berteman dengan siapa saja. Sesampainya di kantin, kalian langsung menuju stand makanan yang menjual roti. Senja, kamu bisa pergi beli sendiri kan? Dari tadi aku dipanggilin teman-temanku terus nih. Jadi nggak enak kalau nggak aku samperin. Atau sekalian aku kenalin kamu ke mereka gimana? Oke, aku ikut kamu aja deh, Bunga. Oke deh kalau gitu. Aku bakal kenalin kamu dengan teman-teman sekelasku dulu. Setibanya di meja itu, kamu langsung diperkenalkan oleh Bunga. Gengs, kenalin dong. Ini teman baru aku di kelas, namanya Senja. Mereka pun memperkenalkan diri satu persatu. Setelah kamu memperkenalkan dirimu, kamu permisi sebentar untuk ke toilet. Namun karena buru-buru, kamu tidak memperhatikan jalan dan... Aduh. Maaf aku nggak sengaja. Angga? Kamu tuh punya kebiasaan suka nabrak orang ya? Aku beneran nggak sengaja kok. Angga hanya melirikmu. Setelah itu, dia langsung pergi meninggalkanmu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku sudah minta maaf, tetap saja pergi tanpa bicara. Dasar cowok nyebelin. Perasaan juga gak parah, tapi kenapa sampai semarah itu? Kamu pun berjalan kembali ke Bunga. Senja, tadi aku lihat kamu ngobrol sama Angga. Dia bilang apa? Oh, Angga. Dia nggak ngomong apa-apa kok. Cuma tadi aku gak sengaja nabrak dia. Ekspresi Bunga menandakan kalau dia akan terus bertanya tentang apa yang terjadi. Namun, kamu langsung mengalihkannya. Jadi, tour guide-ku, dari mana kita mulai berkeliling? Walaupun Bunga ingin terus bertanya, tapi dia tidak bisa menolak untuk mengajakmu keliling sekolah. Akhirnya Bunga memutuskan untuk mengajakmu ke lapangan olahraga. Sesampainya di lapangan olahraga, Senja, ini lapangan olahraga kita. Gimana menurutmu? Cukup luas ya? Iya, lapangan ini bisa dibilang luas. Bayangin aja, di sini itu bisa menampung sampai ribuan orang. Luas banget kan? Kamu mau kejar-kejaran sama pacar kamu kayak di film India juga bisa. Pokoknya enak banget deh. Ini salah satu tempat favoritku. Oh, gitu. Berarti kamu suka olahraga ya, Bunga? Wah, iya. Kalau aku suka banget sama olahraga. Emang kamu enggak ya? Aku bukan gak suka gimana, tapi gak bakat. Nah, gitu ya? Oke, nanti kamu aku ajarin deh. Sip. Wah, itu bahkan sampai ada trek buat larinya juga ya? Tapi sekarang kan jam istirahat. Kenapa mereka nggak istirahat? Oh, itu anak-anak yang bakal ikut olimpiade lawan sekolah lain. Perwakilan sekolah gitu.
Itu tim atletik. Mereka gak pernah kalah sama sekolah lain. Bunga menunjuk tim yang sedang bersiap di trek lari. Saat kamu melihat ke arah tim lari, kamu terkesiap dan kagum. Wah, keren banget. Lari mereka cepat. Pasti mereka sering menangin kejuaraan. Iya dong. Di sekolah ini selain prestasi dalam pelajaran, murid-muridnya juga jago dalam bidang olahraga, musik, tari, dan yang lain. Wah, banyak juga ya prestasi sekolah ini. Lumayan, karena kebanyakan murid-murid di sini sangat serius dalam prestasi mereka. Tapi yang hanya mau main-main juga banyak di sekolah ini. Ya, bisa dibilang 50-50 lah. Kalau kamu termasuk yang mana, Bunga? Apa kamu serius dalam sekolah? Bisa dibilang 50-50 juga. Aku jadi malu. Tergantung mood soalnya. Oh, gitu. Pada saat kapan kamu suka belajarnya? Biasa aku suka belajar cuma waktu di sekolah. Waktu belajar di sekolah, aku bisa sambil ngobrol sama teman-teman. Dan aku juga bisa bebas isengin orang waktu mereka lagi serius belajar. Kamu iseng banget ya ternyata, Bunga. Ya biar nggak terlalu serius aja. Kalau kamu sendiri gimana, Senja? Aku lumayan suka belajar. Walau gak semua pelajaran aku suka. Gitu ya. Bagiku, kamu memang kelihatan seperti anak yang suka banget belajar ya. Aku tipe orang yang gak bisa main-main kalau soal sekolah. Makanya, walaupun ada pelajaran yang gak aku sukain, aku tetap belajar. Kenapa begitu? Kamu tersenyum ke Bunga dan tidak bicara apapun. Kenapa kamu senyum gitu? Kamu gak mau cerita ke aku? Maaf, aku rasa aku gak bisa jawab pertanyaan itu. Ya sudah kalau begitu. Bunga tanpa berkata apa-apa langsung pergi meninggalkan kamu. Ya, bisa dibilang 50-50 lah. Ya, karena aku takut mendapat nilai jelek. Dan bikin khawatir keluargaku. Yakin? Iya, memang apa lagi? Bukankah belajar itu kewajiban setiap siswa? Sudah sepantasnya kan kita belajar dengan serius? Iya, kamu benar. Suasana mendadak menjadi canggung karena Bunga merasa kamu menyindir dia. Ya, masih salah juga. Yaudah deh, coba lagi. Kita pilih pilihan yang lain. Kenapa ya? Kalau bingung ya sudahlah, gak usah terlalu dipikirin. Lebih baik kita lanjut. Aku mau ajak kamu ke lab sekolah ini. Wah, boleh. Sebisa mungkin aku mau jelajahin semua tempat yang ada di sekolah ini. Yuk kalau gitu kita jalan sekarang. Sesampainya di dalam laboratorium sekolah. Wah, ruangan ini juga luas banget. Aku gak nyangka fasilitas kayak gini bisa digunain oleh pelajar. Kamu kenapa sampai melongo gitu, Senja? Oh, biar ku tebak. Kamu pasti suka banget sama pelajaran sains. Gak suka. Aku paling takut waktu beda sesuatu.
Walau kadang seru karena menambah ilmu baru. Hah, aku juga takut banget. Sialnya, seminggu sekali pasti kita praktek di laboratorium ini. Serius? Harus banyak berdoa deh kalau gitu. Hahaha, sebegitu takutnya kamu. Gimana gak takut? Kalau kita beda makhluk hidup, walau sudah mati, tetap saja menyeramkan. Gimana kalau arwahnya gangguin kita? Kebayang gak sih kalau kodok itu menghantui kamu malam-malam? Hah, ya ampun Senja, kamu lucu banget. Kamu mau buat aku sakit perut karena kebanyakan ketawa atau gimana? Bunga yang tertawa mendorong kamu dan membuat kamu menabrak seseorang yang baru masuk ke dalam lab. Aduh, kamu lagi. Kenapa sih hobi banget nabrak orang? Sorry, aku nggak sengaja. Angga? Duh, santai aja kali. Tadi yang bikin dia nabrak kamu aku kok. Ngomong-ngomong, tumben datang ke sini. Disuruh guru ambil buku di ruang laboratorium. Lain kali hati-hati dong. Iya, maaf. Lain kali bakal hati-hati kok. Angga hanya diam, kemudian berjalan melewati kamu dan Bunga. Kamu memperhatikan Angga yang mengambil buku di meja. Bunga tersenyum penuh arti melihat kamu. Selesai mengambil buku, Angga berjalan pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Hati-hati loh, kalau ngeliatin Angga sampai segitunya. Mata kamu nanti bisa copot dan ikutin Angga. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Siapa juga yang ngeliatin dia? Terus tadi apa dong namanya kalau bukan ngeliatin? Aku cuma penasaran aja. Kenapa sih dia orangnya begitu banget? Gak ada ramah-ramahnya sama sekali. Masa sih? Aku perhatiin, kamu merhatiin dia dari awal masuk sampai keluar lagi. Sudah dong Bunga, jangan ledekin aku terus. Ya, iya, aku gak ledekin lagi deh. Oh iya Senja, ngomong-ngomong, aku boleh nanya sesuatu nggak? Agak pribadi sih, hehehe. Iya, tanya saja. Kalau bisa pasti akan kujawab kok. Asal jangan pertanyaan yang bakal ngeledekin aku sama Angga lagi. Haha, iya, aku akan tanya hal yang lain kok. Aku mau tanya, kenapa kamu pindah ke sini, Senja? Maksudku, sekarang sudah kelas 11 dan nilai tahun ini mempengaruhi nilai ujian sekolah nanti. Aku hanya berpikir gitu, kenapa agak tanggung? Bunga, kamu memang teman yang baik ya. Aku betul-betul senang bisa berteman dengan kamu. Kenapa tiba-tiba ngomong seperti itu? Aku jadi malu. Iya, kamu baik sama teman yang baru kamu kenal. Aku baru pindah hari ini, tapi kamu langsung berpikir bagaimana aku bisa bertahan dengan nilai-nilaiku di sini. Bunga tertawa mendengar pernyataan kamu. Kamu betul-betul merasa senang dan beruntung. Baru hari pertama sekolah, kamu sudah mendapatkan teman yang baik. Bisa dibilang aku memang teman terbaik sih di kawasan ini. Hahaha, dasar kamu kepedean. Jadi alasan kamu pindah itu apa? Jadi, sebenarnya bibi aku memintaku untuk sekolah di sini sejak kelas 10. Tapi ada masalah keluarga, jadi aku harus menetap lebih lama di Semarang. Dan baru bisa sekarang deh. Oh, jadi sekarang kamu tinggal sama tante kamu? Orang tua kamu di Semarang? Iya, aku di sini sama bibi aku. Orang tuaku di Semarang.
Bunga terlihat ingin bertanya lagi, tapi bel tanda masuk berbunyi. Kamu dan Bunga saling menatap. Kita harus segera kembali ke kelas. Dan sepertinya posisi kelas kita jauh dari sini, kan? Ya, tenang aja, serahin ke aku. Seharusnya anak baru belum boleh tahu jalan rahasia ini. Tapi karena kamu gak mungkin kasih tahu yang lain, aku akan menggunakannya kali ini. Kamu tidak mengerti apa yang dimaksud Bunga tentang jalan rahasia, dan kamu yang tidak boleh tahu. Tapi dia langsung bergegas menarikmu menuju kelas melalui jalan yang tidak biasa. Dan benar saja, hanya dalam hitungan menit, kamu sudah sampai di depan kelas. Bunga, tadi itu bagaimana bisa? Sudah, yuk kita duduk. Kamu masih bisa melihat senyum bahagia Bunga yang membuatmu ikut tersenyum. Sayangnya, tadi kamu tidak fokus sehingga tidak ingat jalan rahasia yang tadi kalian lewati. Selain bagus, sekolah ini juga punya banyak cerita. Menyenangkan. Kelas berikutnya adalah matematika, salah satu mata pelajaran kesukaanmu. Tapi kelihatannya seisi kelas tidak menunjukkan minat yang sama. Matematika lagi. Males. Iya, kenapa sih harus ada pelajaran matematika? Banyak yang gak suka matematika ya? Sayang sekali, padahal matematika itu menyenangkan. Nah, anak-anak, karena PR minggu lalu yang kalian kumpulkan tidak sempat Bapak periksa, kita akan membahasnya bersama. Kamu pun mengikuti aktivitas sekolah dengan baik. Hari ini, terlepas dari segala masalah yang kamu hadapi, tapi kamu sungguh menikmati hari ini. Mendapatkan teman yang baik dan lingkungan sekolah yang bagus. Kamu merasa harus berterima kasih kepada bibimu yang telah membiayai seluruh pendidikanmu ini. Akhirnya, bel tanda berakhirnya kelas pun berbunyi. Dengan bahagianya, siswa berhamburan keluar kelas setelah merapikan buku-buku mereka. Kamu juga merasa senang. Akhirnya, hari pertama di sekolah baru kamu pun selesai. Sambil membereskan barangmu, Bunga menghampirimu. Oh iya, rumah kamu di mana, Senja? Kamu memberitahu Bunga alamat rumahmu. Jaraknya cukup dekat, bukan? Oh, aku pikir kita searah. Padahal asik bisa pulang atau berangkat bareng kamu. Emangnya rumah kamu di mana? Jarak rumahku ke sekolah gak terlalu jauh juga kok. Tapi tetap saja, kita beda arah. Sayang. Iya, sayang banget. Kalian berdua sama-sama menyayangkan fakta bahwa rumah kalian tidak searah. Kalau nggak salah, kayaknya Angga juga tinggal di kompleks yang sama kayak kamu. Tapi aku juga nggak tahu pasti di mana lokasinya. Kamu terkejut mendengar bahwa rumah bibimu dan Angga satu komplek perumahan. Oh ya? Kamu tahu dari mana? Dari Aji. Teman baikku, tapi hari ini dia nggak masuk. Paling besok dia masuk, nanti aku kenalin deh. Oh iya, tadi aku lihat ada 2 kursi yang kosong. Siapa saja yang nggak hadir hari ini? Iya, Aji sama ketua kelas kita. Dia pengurus OSIS. Dan kayaknya OSIS lagi sibuk gitu deh. Wah, jadi OSIS kayaknya enak tuh. Bisa dapat izin gak masuk kelas. Hahaha. Kenapa kamu gak jadi pengurus OSIS? Aduh, aku gak suka. Terlalu terorganisir.
Aku ini paling nggak bisa rapi dan tertata, sistematis, kayak yang mereka lakukan. Kaku, kayak robot. Haha, gitu ya. Tapi jadi pengurus OSIS bisa menunjang kalian kamu saat kerja nanti. Ya, apa boleh buat kalau memang bukan passionku. Kamu sendiri bagaimana? Suka jadi bagian OSIS? Kalau tertarik, nanti akan kuberitahu sama dia. Siapa tahu kamu bisa jadi anggota OSIS. Sebenarnya aku juga nggak terlalu suka. Sebab banyak sekali temanku di sekolah lama yang rebutan jabatan OSIS. Dan kupikir di sini juga sama saja. Menurutku, di sini akan sedikit berbeda. Tapi nanti kamu juga tahu sendiri. Oh ya? Tapi yang jelas, sekarang aku cuma berharap agar seragam sekolahku cepat jadi. Untuk urusan OSIS atau eskul, nanti aku pikirkan lagi. Ya, tenang saja. Kamu pasti bakalan dapat seragam kamu kok. Dan menurutku, seragam itu nggak nentuin kamu bakal dapat teman atau enggak. Jadi kamu santai saja, nggak usah dengerin kata-kata orang lain. Kamu benar, aku harus bisa lebih santai. Harus itu. Hidup itu nggak usah dibawa pusing. Kayak aku dong, selalu happy. Ya, kamu orangnya energetik ya, Bunga? Setuju deh sama kamu. Hidup sudah susah, jadi kita harus santai dan happy. Kalian bercanda gurau sambil berjalan keluar sekolah. Bunga berhenti di depan gerbang sekolah dan terlihat senang. Ada apa, Bunga? Kenapa tiba-tiba kamu kelihatan senang gitu? Enggak. Aku senang aja dapet chat dari kakak aku. Soalnya hari ini dia bakal jemput aku. Hehehe. Dijemput kakak sesenang itu. Ya senang lah. Kenapa sampai sesenang itu? Iya, soalnya yang jemput aku itu kakakku yang lain. Kakak ketemu gede. Maksudnya? Aku paham. Pacar kamu ya? Bunga mengangguk penuh semangat. Tunggu, kalau gitu pacar kamu sudah di atas 18 tahun dong. Lagi-lagi Bunga mengangguk penuh semangat. Iya, dia sudah kuliah. Aku sendiri belum pernah pacaran. Hah? Kamu belum pernah pacaran? Sama sekali. Wah, hebat. Jomblo tingkat olimpiade. Iya, aku belum pernah. Memalukannya. Hehehe. Enggak kok. Siapa bilang? Kamu cuma belum menemukan seseorang yang cocok dengan kamu. Itu saja. Lagian, nggak usah khawatir. Di sini banyak cowok ganteng kok. Kamu mungkin bisa pilih Angga, Raka, atau Firman. Ih, kamu apa-apaan sih? Malu-maluin aja deh. Ya, kamu lucu banget deh. Kalau ada waktu, aku akan cerita ke kamu deh soal hubunganku. Tapi dengan catatan, kalau kamu deket sama cowok, kamu juga harus cerita sama aku ya. Gimana mau cerita? Aku kan gak deket sama siapa-siapa. Mungkin lebih tepatnya, belum dekat. Tuh kan, muka kamu merah lagi. Habisnya kamu rese banget dari tadi. Ya, habis kamu lucu kalau lagi digodain, Senja. Udah, kamu gak usah ragu-ragu lagi. Daripada menjomblo lama-lama,
Mending kamu pacaran saja sama Angga. Kok malah bawa Angga lagi sih? Kenapa ya? Siapa tahu saja kalian jodoh. Udah, mending aku samperin pacar aku. Kasian pacar kesayanganku kalau nunggu lama. Hehe. Oke kalau begitu. Hati-hati ya Bunga. Oke, bye Senja. Hati-hati juga. Bunga naik mobil pacarnya dan kamu berjalan menuju shuttle bus. Matahari bersinar cukup terik siang itu. Dan kamu terpaksa harus berlari menuju halte karena sudah ada info kalau itu bis sekolah terakhir untuk menuju kompleks rumah kamu. Beruntung kamu sampai tepat waktu, dan kamu pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam. Hiu. Untunglah cepat naik. Kamu terkejut, ternyata di dalam bis, Angga sedang duduk dengan tatapan kakunya ke jalan di sisi kanannya. Hai Angga. Ini cowok kelewat dingin atau memang sombong ya? Aku gak nyangka ya kalau kita bisa satu bis. Kamu tinggal di mana emang? Berisik! Angga merasa risih diajak bicara, dan langsung turun di pemberhentian bis berikutnya. Kamu memberikan senyuman ke Angga pada saat mata kalian bertemu. Angga membuang mukanya dan melihat ke tempat lain. Gila ini cowok, sumpah. Bikin aku gak bisa berkata-kata. Kamu ingin menegur, tapi rasanya tidak sopan karena kalian belum akrab. Ditambah sikap cuek Angga. Karena kursi lain sudah terisi dan hanya tersisa kursi di sebelah Angga, terpaksa kamu duduk di sampingnya. Ngapain duduk di sini? Kursi yang lain penuh, jadi aku duduk di sini. Angga kembali diam, lalu melihat ke arah lain. Kamu pun kemudian duduk di sampingnya. Sepanjang perjalanan, tercipta suasana yang canggung di antara kalian berdua. Sepertinya lebih baik aku membuka percakapan. Angga, rumah kamu di mana? Ngapain nanya-nanya? Sorry, aku cuma mau kenal sama kamu aja. Kita sekelas, jadi siapa tahu kita bisa berteman baik. Sumpah, ini cowok dingin banget. Kalau ada pemilihan cowok paling dingin dan cuek sedunia, pasti dia sudah menang. Mana kalau ngomong hemat banget. Memang dia pikir kalau ngomong itu mesti dihemat-hemat seperti listrik atau air ya? Saat di perhentian bis berikutnya, ada ibu-ibu yang masuk ke dalam bis. Semua berpura-pura tidak melihat dan tidak mau memberikan kursi tempat mereka duduk. Kasihan ibu itu. Kamu yang baru mau berdiri dan memberikan tempat duduk kamu, kaget saat tiba-tiba Angga berdiri dan memberikan tempat duduk itu ke ibu tersebut. Ternyata dia baik juga ya. Di saat yang lain pura-pura gak tahu, tapi dia malah kasih tempat duduk dia ke ibu ini. Sayang, dia orangnya dingin banget. Kamu tanpa sadar terus memperhatikannya sampai di perhentian terakhir kamu. Saat kamu berdiri dan bersiap mau turun, supir bis tiba-tiba mengerem mendadak. Kamu yang tidak siap terjatuh ke pelukan Angga. Kamu langsung mengambil posisi berdiri dan Angga yang sebelumnya terkejut,
Kemudian hanya dia melihat kamu dengan tatapan kakunya. Maaf, aku gak sengaja. Supir berhenti mendadak, jadi aku jatuh ke badan kamu. Lain kali kalau mau berdiri jangan waktu supir mau berhentiin bisnya. Angga kemudian langsung turun dari bis. Dan karena perhentian kalian sama, kamu juga turun dari bis tersebut. Kamu pun berjalan menuju ke rumah Bibi. Dan karena rumah kalian berdekatan, kamu pun berjalan tepat di belakang Angga. Kenapa aku seperti penguntit saja ya? Dan kenapa dia jalan terus dan gak belok-belok ya? Angga berhenti dan berbalik cepat ke arahmu. Kamu berhenti ikutin aku. Aku gak ngikutin kamu. Rumah bibiku memang di sekitar sini. Aku juga sempat berpikir, apa kamu tinggalnya gak jauh dari rumah bibi? Aku juga sampai bingung, kenapa jalan kita searah terus? Dan lagi... Loh, Angganya kemana? Saking seriusnya kamu menjelaskan, akhirnya Angga malah sudah menghilang. Jangan sembarangan ngomong. Siapa juga yang ngikutin kamu? Dasar kepedean. Jelas-jelas ngikutin, masih bilang gak ngikutin. Dasar cewek menyebalkan. Sumpah, lama-lama aku darah tinggi hadapin kamu. Kamu kalau ngomong mikir dulu ya. Arah rumahku tuh memang lewat sini. Jadi jangan salahin aku. Angga lalu berbalik dan kembali berjalan lurus. Dan kamu juga kembali berjalan lurus tepat di belakangnya. Kamu mulai memiliki feeling tidak enak. Dan benar saja, Angga masuk ke dalam rumahnya yang berada tepat di seberang rumah bibimu. Yang benar saja. Aku bertetangga sama cowok cuek dan menyebalkan itu. Kamu yang masih terkejut, hanya diam di jalan di depan rumahmu. Angga yang menyadari kamu masih di situ, keluar dari rumahnya dan menghampiri kamu. Ngapain masih di sini? Mending kamu balik ke rumah yang kamu bilang di kompleks ini. Ini, kegeeran deh kamu. Ini juga aku mau balik. Itu rumahku pas di depan rumah kamu. Kamu anak bibi? Bukan, aku keponakan bibi. Aku memang belum lama ini tinggal di rumah bibi. Aku gak nyangka kita ternyata bisa tetanggaan dan sekelas. Semoga kita bisa berteman baik ya. Kamu kan masuk ke dalam rumah. Kalau gitu, aku masuk ke dalam dulu. Tunggu. Ada apa, Angga? Aku harap kamu gak kasih tahu yang lain rumah aku di mana. Iya, aku gak akan kasih tahu yang lain. Angga mengangguk, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Benar-benar cowok yang unik. Kamu kemudian berjalan masuk ke dalam rumah bibi kamu. Sambil berpikir, berapa besar kemungkinan kamu bisa bertetangga dengan Angga. Kamu masuk ke dalam rumah dan melihat bibi kamu sedang duduk di ruang makan.
Senja, kamu sudah pulang. Bagaimana hari pertama di sekolah baru? Kamu yang masih terkejut dengan kebenaran bahwa kamu dan Angga bertetangga, berjalan pelan ke arah bibimu. Seperti siswa pindahan lainnya, Bi. Gugup karena lingkungan dan teman baru. Tapi aku suka kok, sekolahnya bagus banget, Bi. Terima kasih ya. Syukurlah kalau kamu suka sekolahnya. Bibi juga ikut senang. Tapi kamu kok terlihat lesu gitu? Harusnya kamu terlihat senang. Emangnya aku kelihatan lesu ya, Bi? Iya, ada masalah di sekolah. Cerita dong sama Bibi. Bibi jadi khawatir lihat kamu lesu begini. Sebetulnya aku hanya sedikit sedih karena aku belum bisa pakai seragam baru. Aku jadinya minder karena diliatin terus. Loh, kenapa? Kok kamu belum bisa pakai seragam baru kamu? Seragam aku belum tersedia, Bi. Dan kepala sekolah gak bisa mastiin kapan seragam sekolah aku tersedia. Ya ampun, kenapa sekolah elit gitu seragamnya bisa nggak tersedia sih? Walau mendadak, harusnya mereka menyimpan beberapa seragam baru. Tapi kamu nggak usah minder ya, Senja. Bibi yakin seragam kamu akan cepat tersedia. Iya, Bi. Senja gak akan minder terus-menerus. Bibi, Senja mau nanya. Anak yang tinggal di depan rumah Bibi itu sekolah di sekolah yang sama dengan Senja ya? Loh, kalian tadi gak bareng pulangnya? Bibi kirain kalian bareng tadi. Soalnya tadi Bibi lihat kalian sedang berbincang di depan. Gak, Bi. Tapi tadi Senja gak sengaja satu bis sama dia. Oh, gitu. Masa, Bi? Hari ini aku nabrak Angga sampai 3 kali, terus dia marah-marah. Sebel banget deh. Mana dianya galak banget lagi. Udah itu, kelewat pendiam. Kamu itu nggak boleh ngomong seperti itu. Nggak baik. Lagi pula kamu yang salah, jadi kamu nggak boleh marah. Kamu nggak boleh sebel sama orang secepat itu. Bibi akhirnya menceramai kamu karena sikap jelek kamu. Ya udah, coba lagi aja. Loh, kok kamu malah diam? Senja mau Bibi ceritain soal Angga nggak? Gak mau tahu, Bi. Senja sekelas Angga kok, Bi. Tapi Angga orangnya dingin dan terlalu pendiam, Bi. Jadi Senja malas mau tahu soal dia, Bi. Senja, kamu nggak boleh nilai orang kalau belum kenal dekat sama dia. Bibi nggak suka kamu bersikap seperti itu. Bibi akhirnya malah menasehati kamu sampai kamu lelah. Ya, sama aja deh. Akhirnya gagal lagi. Bibi kenal dekat sama dia. Kenal dekat sih nggak juga. Tapi Bibi kenal kok. Dulu waktu Bibi pindah ke sini, anaknya masih kecil. Namanya Angga. Sebenarnya ramah dan mudah bergaul. Tapi sekarang anaknya jadi pendiam gitu. Ditambah kasar dan nyebelin. Oh, gitu. Kenapa sekarang Angga berubah, Bi? Bibi juga kurang tahu kenapanya. Bibi berdiri dan menepuk pundakmu pelan. Kalian bertemanlah. Angga anak yang baik. Iya, Bi. Senja usahain berteman baik dengan Angga. Kenapa harus diusahain, Senja? Jujur,
Senja ngerasa Angga itu terlalu cuek dan dingin. Jadi Senja gak tahu bisa berteman dengan Angga atau enggak. Senja, kamu gak boleh nilai orang kalau belum kenal dekat sama dia. Bibi gak suka kamu bersikap seperti itu. Ya, salah lagi deh. Bibi memarahi dan menasihati kamu sampai kamu lelah. Yuk, coba lagi aja. Gak mau Abi. Senja takut dia gak mau temenan sama Senja. Kenali dulu saja Senja. Siapa tahu kalian nanti bisa jadi teman baik. Dia pasti mau berteman dengan kamu. Percaya sama Bibi. Jadi, kamu gak perlu merasa takut. Gak mungkin, Bi. Dia cowoknya dingin banget. Malahan lebih dingin daripada kutub utara. Nah, kamu bisa saja Senja. Kamu coba kenalin dulu saja dan coba berteman baik dengan Angga. Baik, Senja akan coba ya, Bi. Mandi dan istirahat sana. Nanti Bibi panggil supaya kita bisa bikin makan malam bareng. Sebelum kamu mandi, jangan tiduran di atas kasur ya Senja. Soalnya kan kamu baru saja pulang sekolah dan masih keringetan. Nanti kalau kamu langsung tiduran, takutnya nanti kamu gatal-gatal dan kasurnya jadi kotor. Iya, Bi. Kalau gitu, aku langsung mandi dan habis itu aku bantuin Bibi beresin rumah dan masak. Kamu istirahat saja. Gak usah bantu Bibi beresin rumah. Bibi gak mau kamu kecapean. Nanti malah jadi sakit. Kamu cukup bantu Bibi siapin makan malam. Ya sudah. Kalau gitu aku mandi dulu. Jangan lupa mandi yang bersih. Kamu mengangguk dan berjalan menuju kamarmu. Lalu kamu pun mandi dan istirahat sebentar di kamar. Namun kamu merasa bosan dan memutuskan untuk turun ke bawah dan membantu Bibi. Bibi, ada yang bisa aku bantu? Belum ada. Sudah, sana kamu istirahat dulu. Aku bosan, Bi. Jadi aku mau bantuin Bibi dulu saja. Aku bantu Bibi masak ya. Bibi belum pernah cobain masakan aku kan? Biasa Bibi yang masak buat aku. Jadi, sekarang gantian aku yang masakin buat Bibi. Ya sudah, kamu masak sana. Tapi yang enak dan bersih ya. Bibi jadi gak sabar cobain masakan kamu. Mau Bibi bantu masaknya? Gak usah, aku bisa sendiri, Bi. Kamu mulai memasak, dan saat masakan kamu matang, Bibi langsung mencicipi masakan kamu. Bibi sakit perut setelah mencoba masakan kamu. Aku bantu Bibi potong sayuran saja biar cepat. Kalau potong sayur, aku gak akan kotor dan kecapean. Jadi, Bibi gak usah khawatir. Ya sudah, terserah kamu. Tapi ingat, potong sayurannya hati-hati. Sayurannya cuci yang bersih. Siap, Bi. Kamu membantu Bibi memotong sayuran. Kemudian, kalian makan malam bersama saat Bibi selesai memasak. Setelah makan, kamu memilih istirahat di kamar. Hari pertama kamu di sekolah berakhir juga, dan kamu berhasil melewati hari itu dengan banyak momen tidak terduga. Walau melelahkan, kamu cukup bahagia. Apalagi kamu sudah mendapatkan teman baru. Kamu tidak sabar menunggu hari esok kamu di sekolah dan mengenal lebih banyak teman lainnya. Kamu berhasil menjalankan hari pertamamu di sekolah dengan baik.
Selamat, kamu berhasil. Kita sudah berhasil menyelesaikan episode pertama yang bertema Hari Pertama Senja Bersekolah. Yuk ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, share dan komen ya. Nantikan video berikutnya untuk episode kedua yaitu Music Class.